Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, saya harap dan saya percaya setiap kita hari ini, kalau kita ada, semua hanya karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama memulai perenungan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih pertolongan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur. Kami memuji Engkau, kami tinggikan Engkau. Bapa di sorga, kami merindukan Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup melawat kami hari ini dengan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini dari Yehezkiel pasal 16, perikop di ayat 15 sampai 52. Saya hanya membacakan 3 ayat atau ini beberapa bagian ya. Yang pertama saya akan bacakan ayat yang ke-15. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menggagarkan kemasyuranmu dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita akan bersama belajar dari bagian ini dari Yehezkiel pasal 16 ayat 15 sampai ayat 52. Ini berbicara tentang persundalan Yerusalem atau disebut juga dengan persinahan yang mereka lakukan. Tuhan menyebut Yerusalem digambarkan sebagai seorang perempuan dari asalnya yang diambil Tuhan, dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan, didandanin Tuhan. Dan di dalam perikop ini Tuhan memberitahukan, mengingatkan kembali mereka apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana Tuhan memandang itu. Bahwa apa yang dilakukan oleh Yerusalem disebut sebagai sebuah persundalan, tindakan penodaan kepada sebuah relasi pernikahan, penyembahan berhala. Kehidupan bangsa Israel dianggap oleh Tuhan dan dilihat oleh Tuhan, disebut oleh Tuhan sebagai sebuah persundalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yehezkiel dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan ini. Umat itu diperjelas, dipertegas oleh Tuhan apa yang sudah mereka lakukan. Bagian pertama mengingatkan tentang dengan mengandalkan kecantikanmu, engkau seumpama bersundal. Dimulai dari mengandalkan kecantikanmu. Kalimat di ayat 15 ini merupakan seperti sebuah perjalanan atau step ya Bapak Ibu. Tetapi engkau mengandalkan persundalanmu dan engkau bersundal. Kemasyuranmu dan engkau menghamburkan persundalanmu. Jadi ada hal yang menjadi sebabnya, menjadi awalnya. Apa yang mereka lakukan? Awal yang mereka lakukan adalah mereka mulai mengandalkan kecantikannya. Seperti seorang gadis perempuan mengandalkan kecantikannya lalu dia bersundal. Dia mengandalkan kemasyurannya itu dan bersundal. Saat Israel mengandalkan kecantikannya, kecantikan ini sebagai sebuah gambaran kelebihan, sesuatu yang menjadi nilai, sesuatu yang menjadi milik, keindahan, kemasyuran. Israel digambarkan seperti seorang perempuan yang sekarang cantik, didandani Tuhan, dibersihkan Tuhan, diberi perhiasan-perhiasan dan pakaian warna-warni. Tapi setelah dia memiliki itu, dia menggunakan itu, dia mulai mengandalkan itu, dia mulai membanggakan itu. Saat dia mulai membanggakan kecantikannya, pemilikannya, kelebihannya, kemasyurannya, dia mulai menyimpang meninggalkan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-32 dikatakan, hai istri yang berzinah, memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri. Dengan kecantikannya, dia mulai mengandalkan kecantikannya.
dia mulai meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti seorang perempuan yang membanggakan kecantikannya dan dia memeluk laki-laki lain sebagai ganti suaminya. Hal ini menjadi pelajaran buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Jika digambarkan kita ini mempelai wanita dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Diingatkan oleh Tuhan, sekarang ini engkau tidak sedang memeluk suamimu, tapi engkau sedang memeluk orang-orang lain sembarang saja yang lewat. Engkau terlalu bangga dengan kecantikanmu. Engkau terlalu bangga dengan kelebihanmu. Engkau terlalu bangga dengan apa yang kau punya. Perhiasanmu, kain warna-warnimu, sehingga engkau bersundal, sehingga engkau tidak lagi memeluk suamimu, yaitu Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebuah pelajaran yang luar biasa buat kita keluarga Kristen. Saat kita hidup diberkati oleh Tuhan, saat kita dikasihi oleh Tuhan, hidup kita diubahkan oleh Tuhan, hidup kita dalam berkat-berkat Tuhan. Apakah yang kita andalkan sekarang ini? Apakah kita mulai mengandalkan berkat-berkat Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan Sang Pemberi berkat? Hati-hati saat hati kita sudah mulai bangga, membanggakan kecantikan, membanggakan berkat-berkat, membanggakan jabatan yang Bapak Ibu miliki, membanggakan harta, keuangan yang Bapak Ibu punya sekarang, membanggakan anak-anak yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah yang mulai membuat kita membanggakan diri, mengandalkan berkat-berkat Tuhan, dan mulai memeluk yang bukan Kristus? Bapak Ibu Saudara, mari kita diam sejenak. Sesungguhnya siapakah yang kita rangkul, yang kita peluk hari-hari ini? Adakah Kristus sebagai sumber berkat? Kristus sebagai mempelai laki-laki? Kristus sebagai kekasih hati kita? Kristus pemilik hidup kita yang sudah menyelamatkan kita? Atau adakah yang sekarang kita peluk itu adalah berkat-berkat miliknya Tuhan, bukan Tuhan Sang Pemberi berkat? Kita sangat sulit jauh dari handphone, tapi jauh dari Tuhan itu biasa saja. Tidak berdoa biasa saja. Tidak ada yang kurang dari hidup saya kalau saya belum doa, belum menyembah Tuhan hari ini. Saat kita tidak membaca Alkitab dan hati kita tidak gelisah, saat kita belum membaca bagian firman Tuhan dan belum merenungkannya, hati kita biasa saja, tidak ada kerinduan sedikit pun. Tapi jika dalam satu hari, Bapak Ibu Saudara belum memegang handphone, apakah ada kerinduan yang kuat? Jika dalam satu hari saja Bapak Ibu belum jalan-jalan, belum membelanjakan uang, belum membeli sesuatu, apakah biasa saja? Apa yang sekarang ini sedang kita peluk dan sulit untuk kita lepaskan? Kekayaankah? Prestasi anakkah? Apa yang sekarang ini sedang mulai kita banggakan? Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita belajar, saat kita mulai mengandalkan berkat-berkat yang Tuhan berikan, tapi kita mulai meninggalkan Tuhan, Sang Pemberi berkat, hati-hati. Itulah awal keluarga Kristen. Masalah terbesar yang terjadi di keluarga Kristen dimulai dari hal-hal yang berpusat pada pengandalan, kebanggaan kepada apa yang ada pada kita selain dari Tuhan. Saat kita mulai untuk membanggakan apa yang ada pada kita, hati-hati.
Yang kedua, bagian dari Yeskiel 16 yang merupakan penyimpangan dari umat Yehuda menjadi pelajaran buat kita adalah hati-hati. Jangan mengandalkan kelebihanmu, mengandalkan berkat-berkat Tuhan yang ada padamu dan mulai meninggalkan Tuhan. Yang berikut kita belajar adalah menjaga kekuatan hati. Menjaga kekuatan hati di dalam ayat yang ke-30. Betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan. Engkau yang melakukan segala-galanya ini, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal jahanam, yang membantu tempatmu, yang tinggi pada setiap persimpangan jalan untuk membuat bukit pengorbanan bagimu. Dikatakan ayat yang ke-30, betapa besar hawa nafsumu. Betapa besar hawa nafsumu. Ini sebenarnya mengingatkan tentang sebuah peralihan. Harusnya yang besar, yang kuat itu adalah kekuatan batin kita, kekuatan rohani kita, kekuatan moral kita. Tetapi di sini yang membesar, yang menjadi bertumbuh dalam kehidupan mereka adalah hawa nafsunya. Rohaninya mulai layu, rohaninya mulai tidak bertumbuh, kehidupan etika moralnya mulai tidak bertumbuh, kehidupan spiritualnya mulai menjadi kering. Yang bertumbuh adalah kedagingannya, hawa nafsunya. Bapak Ibu Saudara, kalau yang pertama tadi kita diingatkan tentang bagaimana kita tidak boleh membanggakan apa yang ada pada kita, mengandalkan apa yang ada pada kita, tetapi harus mengandalkan Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan. Yang kedua, kita diingatkan untuk memperhatikan kehidupan spiritual rohani kita. Kehidupan kita berbicara tentang bukan hanya fisik yang kuat, tapi sebenarnya rohani kita harus kuat. Saat rohani lemah, maka kedaginganlah yang bertumbuh. Saat rohani menjadi layu, maka yang kuat adalah hawa nafsu atau manusia kedagingan itu. Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini kita sedang kuat secara rohani? Bapak Ibu bisa memperhatikan diri sendiri. Di hari-hari ini mungkin ada yang sibuk dengan target-target studi, sibuk dengan target-target pekerjaan, sibuk dengan mengumpulkan dan berjuang mencari uang untuk membayar cicilan-cicilan, sibuk mengumpulkan harta, mengumpulkan sebanyak-banyaknya supaya bisa investasi, supaya bisa banyak orang, banyak berkat, supaya bisa banyak uang, supaya bisa membeli apa yang diinginkan. Sehingga kita mulai besar hawa nafsunya, keinginan dagingnya, tapi doa mulai lemah. Membaca firman Tuhan mulai tidak ada gairah. Hati-hati, kehidupan penyembahan kita kepada Tuhan sudah hanya menjadi sebuah rutinitas dan tanpa makna. Hari-hari ini, mari kita waspada. Penyimpangan kita, persundalan rohani, persundalan di hadapan Tuhan, dimulai dari saat manusia mengandalkan diri sendiri, mengandalkan berkat-berkat Tuhan dan bukan Tuhan. Serta hati-hati saat kita mulai lemah secara rohani, maka kedagingan mulai bertumbuh. Hati-hati, mari kita bersama datang kepada Allah, meminta Tuhan menolong kita, karena kekuatan diri sendiri tidak akan mampu menjaga diri kita. Mari kita melekat selalu dengan Tuhan, mari kita meminta pertolongannya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami hari ini. Ingatkan kami ya Allah. Jaga hati kami Tuhan. Dengan roh-Mu yang kudus, Engkau terus mengingatkan kami untuk selalu dekat melekat dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, membanggakan Tuhan, bukan membanggakan berkat-berkat Tuhan. Tolong kami untuk terus hidup berjaga-jaga, selalu memperhatikan kekuatan rohani kami, hidup di dalam semangat cinta Tuhan, hidup di dalam doa penyembahan dan perenungan. Berkatilah kami,
Tuhan berkati keluarga Bapak Ibu Saudara dalam segala pergumulan mereka, relasi suami istri diberkati, anak-anak dan orang tua diberkati, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan mengalami pertolongan Tuhan. Sertai ya Tuhan, kami mau melangkah di dalam berkat-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.